Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan video presentasi sebelumnya tentang pengenalan sistem operasi. Jadi pada pengenalan sistem operasi yaitu ada struktur penyimpanan. Program komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM, untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun demikian, hal ini tidak mungkin karena ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Struktur penyimpanan memori utama. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Untuk mempermudah akses ke perangkat input-output ke memori, pada arsitektur komputer menyediakan fasilitas pemetaan memori ke input-output. Dalam hal ini, sejumlah alamat di memori dipetakan dengan device register. Membaca dan menulis pada alamat memori ini menyebabkan data ditransfer dari dan ke device register. Metode ini cocok untuk perangkat dengan waktu respon yang cepat seperti video controller. Struktur penyimpanan selanjutnya ada magnetic disk. Magnetic disk berperan sebagai secondary storage pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Kemudian, permukaan piringan diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Permukaan dari piringan dibagi-bagi menjadi trek yang memutar, dan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sektor. Struktur sistem operasi. Berikut di bawah ini ada beberapa struktur sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, manajemen memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Selanjutnya ada manajemen sistem input-output. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O yaitu ada buffer menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output, spooling melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Selanjutnya ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan berkas. Pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatil. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus bisa membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap sumber daya. Bisa memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi.
Akhir dari presentasi saya kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.